Kitab 2 Tawarikh. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka bertanya kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan pada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. "Kembalilah kepadaku lusa." Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini.
Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah. Demikian. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Rehabeam diam di Yerusalem, dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Bet-zur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Zif, Adoraim, Lakis, Azeka, Sora, Ayalon, dan Hebron, yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang-orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud, dan Abihail binti Elhiab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yeus, Semaria, dan Zaham. Sesudah Mahalat, ia mengambil Maakah, anak Absalom, menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maakah, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik, dan memperanakan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia,
anak Maaka, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu, ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya, dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan. Kamu telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu, aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, Mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu, aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Maka majulah Sisak, Raja Mesir itu, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan, dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu. Dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula, masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat,
karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya nabi itu dan Ido pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah? Antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Zemaraim, yang termasuk pegunungan Efraim, dan berkata, "Dengarlah kepadaku, Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang, orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo, yang masih muda dan belum teguh hati, dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud. Karena jumlah kamu besar, dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah,
pada pihak kami Allah yang memimpin. Sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka. Sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda, dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri, dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, "Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok
beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda, jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin, jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah, orang Etiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Etiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka. Dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem.